Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Akpi dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu regresi. Tujuan regresi adalah untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi ini, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variable, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau dependent variable. Jadi, jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Langsung saja kita ke soal. Di sini terdapat soal diberikan data sebagai berikut. Ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Di sini sudah ada ya di tabel bahwa di sini terdapat 12 yang stres kerja atau variabel X yaitu 28, 20, 21 sampai 17 dan kinerja pegawai atau variabel Y yaitu 21, 24, 27 sampai 28. Rumusan masalahnya pertama yaitu bagaimana langkah-langkah mencari analisis regresi pada SPSS. Kedua, bagaimana cara menganalisis hasil data atau output analisis regresi pada SPSS. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke variable view dan di sini namanya yaitu tadi kan ada variabel X dan Y ya. Kita langsung masukkan saja di sini yang pertama variabel X dan yang kedua variabel Y. Dan di sini desimalnya kita nolkan. Kemudian label di sini tadi variabel X itu yaitu stres kerja. Kemudian untuk variabel Y-nya yaitu kinerja pegawai. Langsung saja kita masuk ke data view. Di sini kita langsung masukkan saja data-data yang terdapat di soal tadi. Oke, apabila kita sudah memasukkan data variabel X dan variabel Y di sini, kita langsung masuk ke Analyze, kemudian ke Regression, dan ke Linear. Nah, di sini ada stres kerja dan kinerja pegawai. Untuk kinerja pegawai, kita masukkan ke Dependent, dan untuk stres kerja kita masukkan ke independen. Kita klik statistik di sini dan continue. Lalu pilih OK. Nah, jadi sudah langsung ya ada nilainya di sini, ada model summary, ANOVA dan koefisien. Oke, kita jelaskan satu-satu. Di sini terdapat model summary yaitu di mana model ini berfungsi untuk mengukur kebaikan atau kecocokan model, yakni apakah model regresi yang sedang diteliti itu baik atau buruk. Kriteria penarikan kesimpulan, yang pertama, jika nilai statistik R semakin mendekati 1, maka model regresi adalah relatif baik atau kuat. Sedangkan, jika nilai statistik R semakin mendekati 0, maka model regresi adalah relatif buruk atau lemah. Jadi, karena di sini R-square-nya bernilai 0,627, kita bisa tarik kesimpulan nilai R-square adalah sebesar 0,627. Nilai ini bermakna bahwa pertama, variasi nilai variabel Y mampu dijelaskan oleh variasi nilai variabel X sebesar 0,627 atau kalau dipersenkan yaitu 62,7%. Sementara sisanya itu variabel Y juga dijelaskan oleh variabel yang tidak ikut diteliti atau error, yakni sebesar 1 dikurangi R.
sama dengan di sini 1 dikurangi 0,627 sama dengan 0,373 atau 3,73%. Yang kedua yaitu nilai sebesar 0,627 menggambarkan bahwa model ini relatif baik atau kuat. Dengan demikian, model regresi ini dapat dijadikan sebagai alat prediksi yang baik. Selanjutnya yaitu uji F atau ANOVA. Uji F ini berfungsi untuk mengukur kebaikan atau kecocokan model, yakni apakah model regresi yang sedang diteliti kita itu baik atau buruk. Untuk menganalisanya dapat dilihat dari jika nilai sig 0 kurang dari 0,05 maka signifikan atau modelnya baik. Dan jika nilai sig lebih dari 0,05 maka tidak signifikan atau modelnya buruk. Dan di sini nilai statistiknya yaitu 19,648 adalah signifikan karena nilai sig ini adalah 0,001. 0,001 yaitu kurang dari 0,05, maka model regresi yang diteliti adalah model yang baik. Selanjutnya di sini adalah koefisien. Jadi setelah menganalisa kesesuaian atau kebaikan model regresi fit atau tidak pada tahap sebelumnya, diperoleh hasil bahwa model regresi adalah baik atau fit karena model regresi dalam contoh itu adalah model yang baik. Maka model regresi layak untuk digunakan sebagai alat untuk memprediksi yang baik pula. Berikut ini prediksi yang dapat dilakukan melalui persamaan regresinya. Yaitu di sini persamaannya itu Y sama dengan A plus B kali X plus E. Di sini E adalah error. Kita masukkan saja A-nya, yaitu ini konstan yang konstan bernilai 35,420. Kita masukkan saja 35,420 ditambah B-nya itu 0,511. Ini yang stres kerja, yaitu 0,511 X plus error. Jadi di sini kesimpulannya pengaruh X terhadap Y signifikan sama dengan 0,01 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yaitu pengaruh X terhadap Y adalah signifikan. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.